Apakah kalian tahu apa itu stunting? Menurut Kementerian Kesehatan, stunting merupakan suatu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan seusianya, yaitu tinggi badan berdasarkan usia kurang dari -2 standar deviasi. Lalu, apa saja sih penyebab terjadinya stunting? Berikut merupakan beberapa penyebab terjadinya stunting. Infeksi pencernaan seperti diare atau cacingan yang terjadi berulang kali pada usia dini 0-2 tahun, sanitasi atau kebersihan lingkungan yang buruk, asupan nutrisi dan kesehatan yang buruk semasa kehamilan, kurangnya asupan ASI semasa bayi, kehamilan pada usia remaja, di mana janin dalam kandungan akan saling berebut nutrisi dengan ibu yang masih dalam masa pertumbuhan. Kehamilan memerlukan energi dan nutrisi dalam jumlah besar. Jarak antar kehamilan yang terlalu dekat dapat mengurangi cadangan nutrisi dalam tubuh ibu. Ternyata stunting memiliki dampak yang tidak bisa kita sepelekan, yaitu tinggi badan anak tidak optimal. Stunting berdampak terhadap kemampuan kognitif anak yang menjadi kurang dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Hal tersebut menyebabkan anak yang stunting pada saat dewasa tidak bisa bersaing di dunia kerja. Selain itu, anak stunting juga rentan terhadap berbagai macam penyakit. Gizi yang kurang menyebabkan sistem imun anak stunting menjadi kurang dan rentan terhadap penyakit. Tak hanya itu, anak yang stunting ketika dewasa juga berisiko mengalami penyakit degeneratif. Tinggi badan anak stunting yang tidak optimal menyebabkan ketika dewasa menjadi lebih berisiko mengalami kegemukan atau obesitas, di mana obesitas merupakan cikal bakal terjadinya penyakit degeneratif. Berikut merupakan ciri-ciri stunting. Stunting ditandai dengan performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar, wajah tampak lebih muda dibandingkan dengan anak seusianya, pertumbuhan terlambat, serta tanda-tanda pubertas terlambat. Stunting dapat dicegah dengan salah satunya yaitu pemenuhan nutrisi pada saat sebelum dan selama masa kehamilan, pemberian makanan pendamping ASI dengan tepat waktu, bergizi padat, aman, dan diberikan secara responsif, temukan pola asuh yang tepat dari ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga, memberikan ASI eksklusif untuk bayi kurang dari 6 bulan dan dilanjutkan menyusui hingga 2 tahun. Berikan imunisasi lengkap dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Lalu, bagaimana langkah kita sebagai kader dalam melakukan pencegahan stunting? Kader memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan stunting, yaitu dengan cara melakukan deteksi dini stunting. Deteksi dini stunting dapat dilakukan dengan cara melakukan pengukuran panjang atau tinggi badan pada anak. Dalam melakukan deteksi dini stunting membutuhkan alat bantu ukur. Alat bantu ukur yang digunakan adalah microtoys dan infantometer, di mana alat tersebut memiliki ketelitian 0,1 cm. Untuk anak usia di atas 2 tahun, pengukuran menggunakan microtoys, sedangkan untuk anak di bawah 2 tahun menggunakan infantometer. Jika anak berusia kurang dari 2 tahun diukur dengan cara berdiri, maka ditambahkan koreksi nilai 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi panjang badan. Begitu juga dengan anak berusia 2 tahun atau lebih, jika diukur menggunakan infantometer atau terlentang, maka dikurangi 0,7 cm untuk mengkonversi menjadi tinggi badan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengukuran. Persiapan alat dan tempat. Cara memasang microtoys. Pilih bidang atau tembok yang datar serta lantai yang rata. Pasang microtoys pada bidang tersebut dengan kuat dengan cara meletakkannya di dasar lantai, kemudian tarik ujung meteran hingga 2 meter ke atas hingga microtoys menunjukkan angka 0. Pasang penguat seperti paku dan lakban pada ujung microtoys agar posisi alat tidak bergeser. Langkah-langkah pengukuran. Pertama, mintalah anak untuk melepaskan alas kaki. Pastikan anak berdiri tegap, pandangan lurus ke depan, kedua tangan berada di samping, posisi lutut tidak menekuk, dan telapak tangan menghadap ke paha. Pastikan kepala, punggung, bokong,
betis, dan tumit menempel pada bidang tembok. Turunkan mikrotois hingga mengenai rambut anak, namun tidak terlalu menekan, dan posisi mikrotois tegak lurus. Pastikan posisi pengukuran sejajar dengan jendela baca. Baca dan catat hasil pengukuran. Persiapan alat dan tempat. Letakkan infantometer pada meja atau bidang datar. Letakkan infantometer dengan posisi panel kepala ada di sebelah kiri dan panel penggeser berada di sebelah kanan. Panel kepala adalah bagian yang tidak bisa digeser. Tarik bagian panel yang dapat digeser sampai batas yang diperkirakan cukup untuk pengukuran panjang badan bayi. Langkah-langkah pengukuran. Pertama, lepaskan sepatu atau kaos kaki pada anak. Mintalah orang tua untuk memegang bagian kepala agar menempel pada bagian panel yang tidak bisa digeser. Rapatkan kedua kaki dan tekan lutut anak dan tegakkan telapak kakinya. Kemudian geser bagian panel yang dapat digeser sampai persis menempel pada telapak kaki. Pastikan pengukur sejajar dengan jendela baca. Baca skala terbesar dan catat hasil pengukuran. Lalu, bagaimana cara membaca hasil pengukuran? Hasil pengukuran dapat dibaca melalui grafik tinggi badan menurut usia yang berada pada buku ibu dan anak. Selain itu, hasil pengukuran dapat dibaca menggunakan web resmi Si Gizi Terpadu atau EPP BGM, yaitu aplikasi pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat.